Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kelistrikan pada sel saraf, di mana sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang kelistrikan statis, yaitu kelistrikan sinapsis. Voltmeter, ya, di mana voltmeter itu untuk menghitung tegangan listrik. Nah, pada saat voltmeter dihubungkan dengan sel saraf, ya, ternyata voltmeter langsung menunjukkan ada angka di sana. Nah, apa yang terjadi di sana? Oke. Nah, pada aliran listrik sel saraf ini awal mulanya pada organ itu diterima bunyi. Namun pada saat sudah masuk ke sel dihubungkan ke otak itu bukan bunyi, namun listrik. Nah, dikatakan di sini adalah impuls saraf. Jadi impuls sarafnya adalah aliran listrik pada sel saraf. Ketika voltmeter menghubungkan pada sel saraf, di sana kedetek ada angka, ya, yang tadi saya katakan ada angka. Bila berhubungan dengan kelistrikan,
pada bab sebelumnya itu kelistrikan pada benda itu berkaitan dengan elektron. Nah, kalau pada kelistrikan pada sel tubuh manusia itu dikatakan adanya komposisi ion, ya. Jadi ion itu adalah muatan listrik, ya, muatan ion yang bermuatan listrik. Ya, jadi ion adalah suatu atom yang bermuatan listrik. Nah, dalam sel saraf ini ion apa aja ada di dalamnya? Yaitu tentunya di sini ada muatan positif, ada muatan negatif, ya. Nah, di sini pada sel saraf itu mengandung ion natrium positif, ion klorin negatif, dan ion kalium positif. Jadi sel saraf ini mengandung ion positif natrium, ion negatif klorin, dan ion positif kalium. Gitu. Ya, jadi sel-sel saraf ini mengandung ion, dan tentunya pada ion ini muatan yang ada di luar dan di dalam sel tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf, ya. Nah, di sini dikatakan membran sel saraf karena untuk membatasi antara tarik-menarik antar muatan. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika adanya rangsangan neurotransmiteran. Ya, oke, kita akan bahas pada slide selanjutnya itu neurotransmiteran. Oke, kita akan lanjut ke tentang mekanisme pengantaran impuls saraf. Ya, nah di sini pengantaran impuls saraf itu tentunya terjadi melalui muatan-muatan yang saling tarik-menarik antar muatan. Nah, tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika rangsangan neurotransmitter, ya. Jadi antar neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa? Neurotransmitter itu adalah salah satu zat kimia atau biokimia yang akan masuk, ya, yang akan masuk ke dalam sel saraf, ya, ke dalam sel itu melalui dendrit, ya, melalui dendrit itu akan dihubungkan terus ke komponen-komponen saraf yang di dalamnya, dan itu menghantarkan positif natrium, ya, menghantarkan muatan positif natrium. Nah, lalu terus menuju terminal sel, ya, terminal sel yang akhirnya di sana mengeluarkan muatan listrik klorin negatif, ya, terus seperti itu, ya, dari dihubungkan ke sel berikutnya, terus seperti itu tugas sel langsung akhirnya akan diterima oleh otak. Ya, akan diterima otak, lalu otak akan menuju ke efektor, ya, itu. Nah, di sini setelah dari sel terus menuju otak terus ke efektor, ya, kita akan bahas pada slide selanjutnya yaitu tentang macam-macam sel saraf, ya. Oke, tadi kita udah tahu, ya, tugas-tugas sel, tugas-tugasnya seperti itu, dihubungkan, terus masuk ion muatan natrium positif, terus keluar muatan klorin negatif, terus menuju otak, terus ke efektor. Nah, dari sel-sel tersebut ada sel-sel macam-macam sel saraf, ya, tentunya di sini berdasarkan fungsinya, berdasarkan tujuannya. Di antaranya ada sel saraf konektor atau kita sebut interneuron, terus ada saraf motorik, ada saraf sensorik. Nah, di sini saraf sensorik itu adalah menghubungkan reseptor dan pusat saraf, gitu, ya. Pusat saraf. Jadi di sini maksudnya ketika dia langsung sel saraf tuh langsung melihat, ya, misalkan melihat dia itu pusat penglihatan itu mata, terus dia mendengar
berarti dia ke telinga. Nah, itu saraf sensorik. Nah, ketika langsung setelah diterima oleh saraf sensorik, dia menuju saraf motorik. Nah, saraf motorik ini itu menghubungkan pusat saraf dan efektor. Maksudnya setelah dia melihat, setelah dia mendengar, dia langsung menuju efektor, yaitu menggerakkan, yaitu dengan tangan, kaki, yaitu adalah motorik. Nah, di antara saraf sensorik dan motorik ini itu adalah yang menghubungkan adalah saraf konektor, ya. Nah, di sini kita sudah mengenal macam-macam sel saraf. Tentunya kita juga harus bisa membedakan gerakan yang memang itu berdasarkan ke otak, ya, ibarat kata gerakan yang memang secara sadar dan gerakan yang tidak sadar akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke, tadi kita sudah kenal macam-macam sel saraf. Ada sel saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf konektor. Kita menuju sekarang adanya gerak yang disadari dan ada gerak yang tidak disadari atau gerak refleks. Nah, bila kita lihat di sini ada gambar tentang pusat otak dan sumsum tulang belakang, ya. Nah, di sini gerak itu ada gerak sadar dan gerak refleks. Di mana gerak sadar itu yang bergerak di pusat otak dan gerak refleks berpusat di sumsum tulang belakang. Oke, kita bahas tentang gerak sadar dulu ya, yang tadi bekerjanya di otak. Misalkan yang tadi kita contoh ada bel berbunyi, ya, itu bel berbunyi, itu otomatis ada rangsangan di sini. Nah, itu bel berbunyi diterima oleh telinga, ya, didengar oleh telinga, itu reseptor. Nah, dari reseptor ini langsung kita kepikiran itu bel apa. Nah, di sini sel saraf sensorik yang bekerja, ya, menuju otak. Nah, di otak berpikir bel apa di sana. Nah, tentunya berpikir bel apa di sana, dia langsung itu masuk kelas. Nah, otomatis di sini kaki kita yang bergerak. Yaitu apa yang di sana, sel apa di sana yang bergerak? Di sana ada sel saraf motorik. Nah, setelah sel saraf motorik ini bekerja pada kaki, maka kaki pun akan tergerak, yaitu namanya efektor, ya. Jadi di sini kalau gerak sadar itu adalah mekanismenya rangsangan yang tadi bel berbunyi, terus reseptor itu adalah telinga, terus dari reseptor ke otak itu adalah sel saraf sensorik, dari otak ke kaki itu ada sel saraf motorik, langsunglah efektor, yaitu kaki berjalan, ya, itu gerak sadar. Nah, kita bahas pada slide selanjutnya itu ada gerak tak sadar atau gerak refleks. Oke, lanjut ke gerak refleks, ya. Tadi kita tahu gerak sadar itu bekerjanya di otak, ya. Yang mekanismenya kerjanya itu adalah reseptor, terus ke saraf sensorik, terus ke otak, lalu ke saraf motorik, lalu efektor. Sedangkan untuk gerak refleks itu yang bekerja adalah sumsum tulang belakang, ya. Jadi bukan di otak kerjanya. Nah, contohnya apa aja gerak refleks ini? Yaitu menutup mata kena debu, menjauhkan tangan ketika kena api, mengangkat kaki ketika terkena benda tajam. Kita contoh mekanisme refleks itu menjauhkan tangan ketika kena api, ya, sesuai dengan gambar kita perlihatkan di sini. Nah, ketika tangan kita kena api itu adanya rangsangan terus menuju ke reseptor, ya. Jadi tiba-tiba gerakannya ya kena api. Terus di sini yang bekerja sel saraf sensorik, tentunya mata. Di sana kita lihat, ada api di sana. Langsunglah kita menghindar. Otomatis kita menghindar dari api sana, ya. Nah, ini dari sel saraf sensorik, kenapa kita langsung menghindar? Itu menuju ke sumsum tulang belakang, ya, menuju ke sumsum tulang belakang. Kita melihat terus langsung ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang itu digerakkanlah tangan kita menghindar ke
sel saraf motorik. Tadi tangan kita menghindar ya, gitu sel saraf motorik. Nah, langsunglah ke efektor. Efektor ini apa? Tangan kita langsung menghindar. Jadi dari sumsum tulang belakang mau ke efektor ini dihubungkan oleh sel saraf motorik. Nah, jadinya kita menghindar dari api tersebut ya. Nah, jadi begitulah bedanya gerak refleks sama gerak sadar ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini tentang listrik pada sel saraf. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa klik subscribe yang belum ya, karena ini masih sama channelnya. Jadi yang belum subscribe silahkan klik subscribe lalu klik like. Oke, terima kasih.